إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini Allah masih berkenan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih bisa untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berangkat menuju rumah Allah ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah, yang mana mudah-mudahan segala ibadah yang selama ini kita perjuangkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta para sahabatnya. Hadirin jamaah salat Jumat berjamaah yang berbahagia. Tidak lupa dari Jumat ke Jumat khatib selalu berwasiat, khususnya berwasiat untuk diri pribadi khatib sendiri, umumnya untuk kita jamaah sekalian, agar mari kita bersama-sama berusaha dalam rangka mempertahankan dan bahkan kalau bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Rabb-Nya adalah dilihat dari seberapa besar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa dan istiqamah di dalam ketakwaan. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari Jumat ke Jumat, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai pada hari ini, sudah berapa Jumat yang kita laksanakan, sudah berapa salat Jumat yang kita dirikan, sudah sekian banyak kita menjalankan ibadah salat Jumat. Ada yang sudah menjalankan ibadah salat Jumat ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan mungkin puluhan ribu kali menjalankan ibadah salat Jumat. Tetapi pertanyaannya adalah, Jumat yang mana yang kita laksanakan itu yang betul-betul sudah baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Karena tentu salat Jumat yang kita dirikan itu ada kriterianya. Maka kalau misalkan kita menjalankan ibadah salat Jumat sudah sekian banyak kali tetapi tidak sampai kepada kriteria tersebut, maka harus dipertanyakan salat Jumat kita itu seperti apa. Barangkali Jumat kita masih belum baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali salat Jumat kita belum sesuai dengan kriteria yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Kriterianya adalah ketika seseorang sudah menjalankan ibadah salat Jumat, maka dia akan menjadi orang yang bersemangat untuk menuju zikrullah, untuk mengingat Allah. Adanya rasa semangat yang menggebu-gebu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwanya selalu terpaut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya jika saja kita menjalankan ibadah salat Jumat namun ibadah kita seperti itu saja, atau bisa dikatakan hari ini kita menjalankan ibadah salat Jumat, besok tidak ada perubahan dari segi ibadah kita, dari segi zikrullah kita itu, dan seterusnya tidak ada juga perubahan terhadap diri kita dalam segi ibadahnya, maka mari kita tanya pada diri kita masing-masing, sudah baikkah Jumat kita ini? Sudah benarkah salat Jumat kita ini? Sudah sesuai kriteria Al-Qur'ankah salat Jumat kita ini? Barangkali mungkin kita menjalankan ibadah salat Jumat hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Atau barangkali kita menjalankan ibadah salat Jumat, mungkin kita mohon maaf datangnya kita sengaja mengakhirkan, sehingga fakir sudah berdiri kita datang baru masuk ke masjid. Sedangkan afdalnya itu adalah kita sudah duduk di dalam masjid, bahkan sebelum adzan berkumandang, sebelum khatib naik ke mimbar. Kalau perlu kita datang beberapa menit lebih lama sebelum salat Jumat, adzan Jumat dikumandangkan, sehingga kita masih bisa untuk salat tahiyatul masjid, kita masih bisa untuk tadarus Al-Qur'an. Kriterianya adalah ketika seseorang setelah menjalankan ibadah salat Jumat, dia ada semakin bersemangat jiwanya untuk zikrullah, mengingat Allah, maka dipastikan Jumatnya sudah sesuai dengan kriteria yang ada dalam Al-Quran. Zikrullah menurut Al-Quran itu setidaknya secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada zikrullah diartikan dengan ibadah yang itu salat. Makanya salat disebut sebagai al-dzikr, zikrullah, mengingat Allah. Maka poin pertamanya adalah ketika seseorang sudah menjalankan ibadah salat Jumat, maka ke salat-salat yang lainnya harus lebih bagus. Setidaknya di dalam sehari kita, kalau misalkan kita disibukkan dengan pekerjaan atau disibukkan dengan sekolah, mungkin yang masih menjadi siswa, setidaknya maghrib, isya, dan subuh itu kita laksanakan sholat di masjid. Itu salah satu tanda bahwa sholat kita semakin membaik. Adanya usaha kita untuk senantiasa melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Tetapi ketika kita sudah menjalankan ibadah sholat Jumat, sholat kita masih di rumah saja, dan sholat kita masih monoton begitu-begitu saja, maka kembali lagi saya garis bawahi, tanyakan pada diri kita, Jumat kita itu sudah betul atau Jumat kita itu sudah baik atau tidak? Salat Jumat yang kita dirikan itu sudah baik ataukah betul? Karena dikhawatirkan adalah kita sudah beratusan kali atau bahkan ribuan kali menjalankan ibadah salat Jumat, tapi tidak ada satu Jumat pun yang dapat membawa kita menjadi orang-orang yang semakin bersemangat untuk zikrullah. Itu poin yang pertama. Orang yang menjalankan ibadah salat Jumat, setidaknya salat-salat yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu juga bersemangat, lebih bersemangat. Yang tadinya dia salatnya munfarid di rumah, dia usaha untuk melaksanakan salatnya itu di masjid berjamaah. Yang kedua, zikrullah menurut Al-Quran itu diartikan juga sebagai Al-Quran itu sendiri. Kitab Al-Quran itu sendiri sarana untuk seseorang mengingat Allah itu melalui Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qamar ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonir
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk peringatan, untuk pelajaran, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahal min mudzakir, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Maka poin yang kedua, orang-orang yang menjalankan ibadah salat Jumat setelah dia memperbagus salat-salat yang lainnya, dia juga menjadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dia menjadi orang yang mempunyai sikap terhadap Al-Quran. Setidaknya ada beberapa golongan sikap seorang muslim terhadap Al-Quran. Sikap yang pertama, atau yang pertama, orang yang mencintai Al-Quran hanya sebatas pada membacanya saja. Secara nilai itu baik. Orang yang membaca Al-Quran itu baik. Tapi ada yang lebih baik daripada golongan yang ini, yaitu golongan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran kemudian ia berusaha untuk memahami maknanya. Itu lebih baik dari golongan yang pertama, walaupun yang pertama sudah baik sekali. Karena kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan usia muda, kita masih punya kesempatan yang banyak untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, kemudian belajar untuk memahami. Lantas bagaimana kalau misalkan usia kita sudah usia yang disibukkan dengan berbagai macam hal, pekerjaan dan sebagainya? Karena manusia tidak bisa lepas dari pekerjaan. Setidaknya kita ada usaha untuk datang ke majelis ta'lim seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mungkin sebulan sekali. Untuk apa? Untuk belajar bersama-sama memahami isi daripada Al-Quran. Maka bersyukur jika di masjid kita masih diadakan majelis-majelis ta'lim. Itu sikap yang kedua, orang yang membaca Al-Quran kemudian berusaha untuk memahami makna. Itu sangat bagus, dan ada yang lebih bagus lagi daripada sikap atau golongan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha untuk memahami maknanya dan dia tambah untuk mengamalkannya. Ini barangkali bagian yang kita sering lupa. Kita tahu Al-Quran mengajarkan tentang apa, tapi kita lupa untuk mengamalkannya. Makanya sedikit demi sedikit kita mari belajar untuk memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang telah kita pahami dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menyuruh kita untuk bersedekah, kita sedekah. Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Al-Quran menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dalam kehidupan kita hablum minan nas dan hablum minallah itu ada ketidakseimbangan. Kita hubungan baik dengan manusia itu sangat bagus, tapi hubungan kita dengan Allah kurang bagus. Tapi jangan sampai pula hubungan kita dengan Allah bagus, tapi hubungan kita dengan manusia, khususnya dengan sesama muslim, itu tidak bagus. Maka hablum minallah dan hablum minan nas itu harus selalu ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yang berikutnya ada sikap yang lebih bagus lagi daripada yang sudah tadi, yaitu orang yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha untuk memahami maknanya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, dan tidak lupa dia berusaha untuk menghafalkannya. Dia berusaha untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit. Dia menghafalkan Al-Quran, kemudian dia mulai menjaganya. Mungkin bisa dimulai dari surat-surat yang ada di juz 30, kemudian lanjut ke juz 29. Maka bersyukur kita yang masih mempunyai hafalan Al-Quran, walaupun itu
sedikit, setidaknya apa? Di setiap waktu santai kita masih mampu untuk lidah kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga nyantainya kita itu menjadi nyantai yang berpahala. Diam-diam sambil menunggu sholat isya habis maghrib, kita mulai merojaah kembali, membaca hafalan-hafalan kita, sehingga waktu kita itu selalu bermanfaat. Maka mudah-mudahan jamaah rahimahumullah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran dan mempunyai sikap untuk senantiasa membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan tidak lupa untuk menghafalkannya. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca menjadi penerang di alam kubur kita. Amin. Hadirin jamaah rahimahumullah, itulah kriteria orang-orang yang menjalankan ibadah sholat Jumat sesuai Al-Quran. Dia ada perubahan ke arah yang lebih baik dari segi ibadahnya, dan dia ada perubahan yang lebih baik lagi dalam segi mencintai Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang semacam itu, dan mudah-mudahan Jumat-Jumat kita termasuk Jumat-Jumat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul